Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wattabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum sayulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dumateng para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun wilayah Malang, Karangploso, sedaya jamaah ingkang rawuh baik yang di majelis taklim maupun di channel Ponpes Jaya Baru. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita di wilayah Malang, sehabis Ramadan Syawal, kita bisa mulai kembali pengajian rutin kita setiap hari Senin minggu pertama setiap bulan. Masih dalam keadaan Syawal, minangka halal bihalal, semua apa yang tadinya ada kaitannya dengan akwal, af'al, dan apapun yang kurang berkenan, kita semua yang hadir di sini sudah saling memaafkan. Cuman yang terpenting adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, yang berkenaan dengan ruhaniyah kita pada Allah. Oleh sebab itu, untuk malam hari ini kami akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 201, di mana di situ dijelaskan bahwasanya bagaimana cara kau menjadikan dunia ini menjadi akhiratmu. Bagaimana secara fisik ini Anda ada di dunia, tapi secara rohaniyah Anda sudah di akhirat. Tentunya ada satu ayat yang lain, Allah memberikan satu syarat, bisa kau ke akhirat manakala terlebih dahulu mengalami satu kematian. Di dalam kematian itu ruhaniyah harus masuk di dalam alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, akan bisa sampai ke alam akhirat
manakala sudah dibangkitkan Allah. Bapak Ibu, di dalam surah Al-Baqarah 201 itu sering kita baca, bahkan kita setiap berdoa terakhir biasanya kita ucapkan potongan dari surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iki anak kecil hafal. Tapi maksudnya bagaimana? Semua taman kanak-kanak tidak akan pernah paham. Kalau dari segi bacaannya iku paham. Tetapi dari segi maqasidul a'dham ayat ini, substansinya banyak yang tidak mengerti. Oleh sebab itu izinkanlah, dikecilkan didik nyuling, izinkanlah kami akan menuangkan ayat 201 ini dari sudut pandang hakikatnya, biar tahu maqasidul a'dhamnya atau substansinya. Kalau bahasa arek pondok niku makholu syahidnya itu tahu inti. Rabbana duh Gusti kula atina awehlah panjenengan ya fitunya ing dalam perkara dunya iku hasanah. Berilah kami urusan dunia itu bagus ya. Berilah kami urusan dunia itu bagus. Wa fil akhirati hasanah, dan juga urusan akhirat itu bagus. Pikiran orang anak kanak-kanak itu mesti gini, Pak. Dunya yo iki, akhirat besok kalau sudah hari kiamat gitu toh. Itu. Sehingga di situ ada istilah amalud dunya, amalul akhirah. Ngamal dunya dengan ngamal akhirat. Sehingga sering kita sebut sebagai bekal akhirat. Apa bekal akhirat? Amaliyah yang bersifatkan hasan atau kebagusan. Contoh sholat, zakat, poso, haji, sedekah, apapun itu perbuatan fisik yang miturut hukum syariat dikatakan hasanah. Padahal banyak di antara kita umat manusia tidak paham. Yang disebut sebagai amalun akhiratun itu banyak yang tidak mengerti. Sehingga kemarin waktu di pondok kita membahas makalah di dalam hikam ke-51 tentang penegasan Syekh Ibnu Athaillah terkait masalah amaliyah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Iki tak dep nirine aja mboten nyuling. Lah, tambahi volumene ra apa-apa. Amaliyah yang disebut sebagai amaliyah dunia adalah apapun bentuk af'al
akwal, geraknya jasad, ucapannya lisan, apapun itu disebut amaliyah duniawiyah. Ini tanpa terkecuali, tanpa kecuali. Lah, bagaimana caranya amal ini menjadi nilai amal akhirat? Apa yang dimaksud amal yang ada kaitannya dengan ukhrawiyah atau akhirat? Wa fil akhirati hasanah, fil akhirah, yaitu amaliyah yang jatuhnya di ruhaniyah jenengan disebut hasanah, manakala ruhaniyah jenengan kali kulo ini estu betul-betul duduk di tajalli Allah. Ini Pak, dalam arti sederhana, ruhaniyah itu harus makrifat pada Allah. Bentuk makrifatnya ruhaniyah pada Allah adalah tidak ada keimanan dalam diri Anda kalau Anda yang melakukan. Paham Pak nggih? Bu? Bentuk ruhaniyah disebut amal arifun, atau amal sing makrifat itu ketika ruhaniyahmu itu sudah tidak ada iman bahwasanya kau yang melakukan. Tidak ada. Justru di dalam ruhaniyahmu itu muncul satu keimanan, di mana keimanan itu hanya Allah. Ya, hidup yang ada dirimu itu tidak ada. Makanya disebutkan di dalam hikam itu, amal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Beliau sudah tidak beriman kalau semua apa yang muncul laku itu dari lakune, ndak. Bal yusyahid, balik iman si arif itu bahwasanya annal fa'il, sesungguhnya yang melakukan huwallahu ta'ala, Allah ta'ala. Niku berarti amaliyah dunya dadi akhirat ngene iki tanpa ada batasan Pak, tidak terkecuali. Amaliyah secara jasmani kita kan ada macam dua. Kalau dalam hukum syariat ada yang bersifatkan larangan, ada yang bersifatkan perintah. Sing perintah seperti wajib, sunnah, fardu dan lain sebagainya. Sing larangan ada kalanya haram, ada kalanya makruh, ada kalanya subhat, tergantung. Lah ini ruhaniyah wajib hukumnya duduk di makrifat Allah, manakala itu disebut amaliyah dohir, amaliyah dunia menjadi amaliyah akhirat. Nah, maksud daripada fit dunia hasanah ini bagaimana? Jisim iki Pak, jasmani iki patuh di dalam hukum yang ditegaskan di dalam hukum syariah. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalan, hanya itu. Ini disebut fit dunya hasanah. Cuman bahasa umum
fid dunya hasanah itu ada kaitannya dengan materi. Pengertian orang-orang umum itu di situ, Pak. Apa bisnisnya lancar, jenengan enggak ada kekurangan apapun, hasanah, enggak ngoten nggih. Pengertiane. Nyuwun barokah supaya petik kula ning kandang niku suk nek wayah ngunduh, wayah panen itu enggak kena penyakit. Ditungani Rabbana atina fid dunya hasanah. Intinya secara umum dunia hasanah iki urusan materi. Materi kita di dalam rumah tangga diberikan, mohon maaf, kalau anak hubungan dengan orang tua dengan anak, bapak dengan ibu, bagus-bagus aja. Mayoritas itu maksudnya hasanah. Perjalanan karier sampean itu bagus. Iku umum dikatakan hasanah. Makanya orang-orang yang umpama ngaji isine iku mendorong hasanah materi, wah dicari orang, Pak. Banyak pokoknya. Sopo sing gelem ngaji, sing pengen dunyane tambah banyak, rekeningin tambah banyak, lah itu dicari orang pada umumnya. Kita berbisnis itu lancar-lancar saja, itu katanya hasanah pada umumnya. Memang Pak, pada umumnya seperti itu. Lah kalau nggak punya pegangan kerjaan, rumah nggih kontrak di atas sungai pisan, wis itu umumnya tidak disebut hasanah. Sing hasanah gebiare donya iki kayak pada umumnya. Padahal mohon maaf, yang disebut hasanah adalah jasmania, itu bisa ngrekso atau melakukan mana yang diperintah dan mana meninggalkan mana yang dilarang. Itu sebetulnya tidak ada urusan dengan materi, nggak ada. Dan atau non materi itu bagaimana? Kehormatan. Wis tak ondok ni anak kusuk ben dadi wong sing mulya. Lah ngeten nggih? Ben dadi kiai. Mari dadi kiai terus ngakali. Ngapunten Kang ada. Jadi sing non materi dalam diri kita itu ada satu pengharapan menjadi orang yang mulia di mata manusia. Iki non materi. Contoh, salah satu di antara kita itu ditokohkan di tengah-tengah masyarakat. Secara umum fid dunya hasanah jatuhnya di situ. Padahal tidak mengerti adalah lakunya jasmani ini yang sesuai dengan akidah di dalam syariah. Urusan Anda derek madhab siapapun, monggo. Iku hasanah. Lawa fil akhirati hasanah. Bayangan orang-orang umum ya besok di akhirat. Waqina adza benar. Dijaga ya Allah, jagalah kami, lindungi kami, reksonan kami. Adza benar dari siksa api neraka. Ini angen-angen kita waktu kita itu masih di taman kanak-kanak.
Pada umumnya gitu. Padahal Bapak Ibu, kalau boleh saya oncei dari sudut kacamata hakikat ayat itu adalah fid dunya hasanah ini perbuatan-perbuatan secara fisik itu akan menjadi akhirah ya hasanah manakala ruhaniyah jenengan ini jatuhnya di tajalli. Titik, sudah. Kalau ruhaniyah jatuhnya di tajalli, maka itulah yang disebut amal arif. Golongan-golongan yang dikatakan Allah sebagai hamba yang sudah makrifat datang Gusti Allah. Hamba yang sudah makrifat terhadap Allah. Tandanya hamba yang sudah makrifat pada Allah di sini, segala apapun yang muncul dari dirinya ataupun di luar dirinya itu sudah tidak ada. Dirinya makhluk sudah tidak ada. Selain dirinya makhluk, selain dirinya makhluk-makhluk lainnya sudah nggak ada. Contoh. Bagi saya, misalkan ngaji, itu sudah mati. Rasa keakuan iman, keakuan diri harus harus mati. Terus bagi jenengan juga begitu. Makhluk yang berupa saya bagi jenengan itu juga harus mati. Berarti kena diterangke, nek dijelasno, koyok Siti Jenar. Sing ngaji Allah, sing dijiyo, ngoten nggih ya. Padahal bukan itu maksudnya nanti. Memang kemarin ada yang mengatakan seperti jeruk makan jeruk. Nah, jenengan pemahamannya ada di sini. Berarti masih ada dua. Belum selesai. Belum selesai. Harus mematikan dirinya, makhluk yang bersifat dirinya, yang muncul pada dirinya, nggak pernah diimani dari dirinya. Begitu juga yang muncul terhadap makhluk lain. Hati arif itu sudah tidak menuduh sumber persoalannya itu dari makhluk lain, itu enggak. Lah terus dari siapa? Dari hidup itu, Sang Yang Tunggal itu. Sang Yang Tunggal itu yang tidak ada bedanya, baik yang ada pada dirinya maupun di luar dirinya. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Awal akhir sudah tiada, zahir batin ini sudah tidak ada. Yang ada cuman huwa, isi di dalam huwa. Kalau yang ada isi di dalam huwa, mana jeruk makan jeruk? Ya ndak ada. Jeruk makan jeruk itu ketika saat kita di muraqabah. Sampai ke musyahadah. Nah, musyahadah itulah alam kelanggengan, alam keesaannya. Ini Bapak Ibu ya, yang dimaksud laku dunya di dunia tapi sudah jadi akhirat. Wallahi, inilah bekal akhirat yang Allah tidak akan pernah menolak. Nggak akan pernah menolak. Karena apa? Karena tidak ada unsur syirik sama sekali. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika amaliyah itu didasari dengan makrifat Allah, maka itulah yang tidak pernah menyekutukan ada selilit, bisa selilit ya, sebiji sawi, sekecil biji sawi tentang
kesyirikan sudah tidak ada. Itulah iman yang murni. Iman inilah Pak yang dikatakan oleh Allah, manakala hambaku sudah jatuh di iman seperti ini, maka aku tidak ada alasan untuk tidak kujadikan sebagai kekasihku. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala kesalahan ruhaniyah yang sebelum dia itu bertobat padaku. Sebab wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Ini firman Allah, tapi Rasulullah yang disuruh untuk berkata. Misalnya ayat ini didahului dengan kalimah kul, katakan Muhammad. Ini dawai Allah, cuman ditirukan oleh Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jelas sudah. Jadi Bapak Ibu, inilah yang kumaksud, Anda sudah melewati alam barzah, berarti Anda sudah dibangkitkan. Kalau sudah dibangkitkan, arahnya itu Anda harus sampai ke alam akhirat. Mana barzahnya sampai kali kulo? Itu ruhaniyah yang terkekang, terkunjara, terhijab oleh perkara selain Allah. Termasuk diriku, hambaku, hamba. Ini kan yang menjadikan barzah toh. Ini yang mentabiri antara ruhaniyah dengan Allah. Sapa sing ngaji aku? Lah, keakuan diri hamba inilah sebagai barzah kita. Dengan barzah itu tidak akan pernah bisa ruhaniyah ini ke alam akhirat. Artinya selama belum dibangkitkan Allah, maka selama itu tidak akan pernah ke akhirat. Sehingga di dalam Al-Quran Allah tegaskan apa fungsi daripada alam barzah, yaitu alam sebagai pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah ini malah tak kongko nyampur alam dunia menjadi alam akhirat. Yaiku laku dohiriyah, yang ruhaniyahmu itu jatuhnya di makrifat Allah. Angel Gus, wangel. Kadang-kadang saged kedik, kadang-kadang gak saged wakeh. Apalagi kemarin itu ada perbedaan hari raya, Gus. Yang satu merasa benar, yang satu juga merasa benar. Yang satu memakai hisab merasa benar. Yang satu pakai ru'yat merasa benar. Yang merasa benar menyalahkan yang lainnya. Wes ngeluh kula nek ngarusi. Ojo ditotok makhluke. Ru'yat hisab iku makhluk. Makhluk. Ya deloken. Ya lihatlah siapa yang berperan di situ. Kalau Anda melihat Allahnya, maka jatuhnya tidak saling menyalahkan. Nggak akan saling menyalahkan, bahkan membenarkan. Mosok sih umpama sing salah misalkan hisab ya misalkan ya. Mosok sampai nyalahno Allah waktu ngisab. Ketemu piro. Terus yang berkenaan dengan ru'yat, masa Anda akan menyalahkan Allah di dalam hisab? Mboten saged. Hanya orang-oranglah yang jiwanya sudah sampai pada Allah itu yang tidak akan pernah menyalahkan antara satu dan yang lainnya. Ndak. Isinya hanya 6 huruf mereka itu. Apa 6 huruf?
setuju. Makanya kalau suka nek digenek ngene jenengan kersa kopi pahit apa lagi sak kersa. Lah niki jajake. Sak kersa. Engko ditekakne Allah apa? Pahit apa? Jenengan pingin sugih apa kepingin melarat? Sakersa. Nek wis ngomong sakersa, misalnya ya, kita harus siap ngadepi itu. Kita tidak akan siap Pak kalau kita melihat makhluknya. Enggak akan siap siapapun kita. Pasti enggak akan siap. Estu enggak akan siap. Tapi kalau jenengan estu millata Ibrahim Hanifah, kalau sudah condong pada Allah, nggak ada barang nggak siap itu, semuanya siap. Mencari karakter ruhaniah ini, mendidik ruhaniah seperti ini, atau menciptakan ruhaniah yang millata Ibrahim Hanif, ini memang tidak semudah kita membalikkan tangan. Itu harus kita alami birriyadati wal azkar. Soro-soro Pak. Jenengan kudu soro riyadoh. Melakukan satu tindakan rohaniah ini, menahan diri dari perkara-perkara yang diletupkan oleh nafsu dalam diri kita. Ini yang dimaksud Kanjeng Nabi, perang yang paling berat adalah perang melawan hawa nafsu ini. Fastaqamu, kalau dalam Al-Quran, kalau kau sudah beriman pada Allah, semua yang melakukan itu Allah di dalam muraqabah jenengan, yang menggerakkan jenengan sholat itu Allah, yang menggerakkan lesanmu itu hanyalah Allah, yang memperlihatkan matamu, mendengarkan telingamu dari suara, memperjalankan darah dalam dirimu. Kalau kau sudah mengatakan Allah, maka fastaqamu, kukuhkan istiqomah terus itu. Kalau dalam bahasa kalau dalam hadis arba'in kemarin bahasanya fastaqim. Fastaqim. Cara bidik terus keistiqomahamu dalam beriman seperti itu. Tentunya Bapak Ibu, kita harus pegang teguh yang namanya tali Allah itu. Tidak ada yang lain, hanya itu. Memang soro Pak, nggak mudah kita membalikkan tangan seperti membalikkan tangan. Tapi solusi Allah sudah kasih tahu, pagi sampai sore malam lakukanlah tindakan rohaniamu itu untuk berzikir manakala kau ingin menciptakan rohaniah yang betul-betul condong padaku. Nah, makanya di dalam dunia thariqah, mengapa kita sampai diwajibkan satu hari satu malam berzikir, ada yang 20.000, ada yang 10.000, zikir sir 10.000. Bahkan ada yang disuruh untuk selalu membaca tasbih supaya hatinya terus connect walaupun secara nama. Itu melatih Pak, melatih pada hati kita untuk selalu menyebut nama Allah, melatih. Dan itu proses memang. Walaupun itu bukan kunci kemusyahadah, itu termasuk proses untuk melatih hati ini selalu ingat pada Allah. Sampai terjadilah Pak, saking istiqomah fastaqimnya, saking kuatnya dzikir sir, ngapunten. Mungkin yang sudah ngalami seperti ini. Rambut ikut dzikir, mata dzikir, kaki dzikir, meja lho Pak. Atau apa ini? Taplak ini dzikir.
Anda dengarkan zikirnya itu, dengar. Yang sama dengan zikir Anda. Apa? Allah taur seperti itu. Kadang-kadang zikirnya gak kuat, panas, akhirnya seleteng. Seleteng itu apa? Munggo wong ngarani seleteng, tapi kita ketakutan. Lihat pisang, pohon pisang, melihat apapun, batu, semuanya berzikir. Sebetulnya itu adalah bentuk keistiqoan hatimu kang sudah nancep sehingga Allah menjaga zikir itu dilewat macam-macam. Sana ngucap Allah supaya hatimu iling dengan Allah. Sehingga tidak ada makhluk satupun di dunia dan di langit ini hanya bertasbih pada Allah. Gunung bertasbih, berzikir dan lain sebagainya. Itu bisa didengarkan oleh telinga hati seseorang yang sudah kulino, terbiasa berzikir. Iki pengalaman ketika saat di Thariqah, Pak, seperti itu. Saya katakan walaupun itu bukan kunci untuk wusul pada Allah, tapi ini bentuk latihan ruhania itu biar selalu ingat datang Gusti Allah. Sebab nama itu ada identik hubungan dengan yang memiliki nama. Contoh, gelas itu nama. Apa kok ya wujudnya seperti ini? Gelas. Jadi ada seakan-akan ada satu kesatuan. Mantesi. Kalau wujudnya seperti ini, kita kasih nama onde-onde, ya ora pantes. Gitu Pak ya. Lah, yang lainnya ini namanya satu persatu. Ini ada jajan jumlahnya 1, 2, 3, 4 Pak. 5, 6 sampai Lombok. Loh. Itu nama yang beda-beda. Tapi nama contoh niki kaspe ya. Pohong. Kok ya pantes jenenge dengan wujudnya. Terus Lombok. Kok ya pantes. Dan segala sifat-sifatnya di situ. Disebut Lombok sifatnya pedes, pantas. Cilik tapi pedes, pantas. Beda dengan pohong tadi, besar, sifatnya tidak, kok gak ada pedesnya ya. Wis pantas Pak. Artinya apa? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita sudah masuk ke ranah Allah, nama, apalagi itu sudah kita wadifahkan atau kita istiqomahkan di dalam dunia thariqah, mestinya biar sinkron antara nama dengan yang memilih nama, biar sinkron. Biar sinkron. Siapa yang mempunyai nama Allah, ikut sinkronkan dengan nama. Otomatis Anda harus naik ke Sirul Asrar. Sebab di dalam surah Al-Baqarah Allah berkata, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kalau nek ngrungokno ayat ini merinding banget. Merinding. Wa minan nasi, dan sebagian banyak manusia yang mengatakan aku beriman pada Allah, beriman percaya pada Allah, beriman percaya pada hari akhir. Mohon maaf, percayanya hanya Allah, tapi mengapa ketika saat dihadapkan satu persoalan, contoh namanya Lombok, pedes, hati langsung muncul iman, pedesnya ada di Allah ya Karim.
Kadang-kadang kita nggak kontrol, Pak. Nggak kontrol. Sudah beriman pada Allah, katanya. Tapi ketika di rumah tangga, istri kita, suami kita melakukan satu perbuatan yang kurang mengenakkan. Contoh, ibunya disuruh bikin kopi. Wong namanya listrik mati, Pak. Mengambil gula keliru, uyah. Enggak langsung setelah diudek-udek enggak diincipi karena biasanya 1 sendok sudah kesukaannya. Dikasihkan suami. Langsung diminum suami. Apa yang terjadi? Beriman hatinya yang membikin asin itu raimu. Lagi itu muring-muring akhirnya marah-marah pada Loh, inilah Pak yang dimaksud, Pak. Oleh sebab itu, wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka ini sebetulnya tidak beriman. Allah, nek kembali pada Allah, wis ngeri, Pak. Siapa waminan nas itu? Wis, kalau gak usah ngomong inisial, status gak usah. Bahasanya waminan nas. Sebagian banyak manusia. Kalau kita ngomong manusia tidak bicara agama, ndak. Dia apakah beriman atau ingkar? Tidak. Semuanya. Wa minan nas. Mayoritas manusia itu, Pak, berkata, aku beriman pada Allah, pada Tuhan. Bahasa umum pada Tuhan. Wa ma hum bimu'minin. Sebelum wa ma hum bimu'minin, wa bil yaumil akhir. Hari akhir. Hari akhir wau sing kula maksud adalah ruhaniyahmu. Alam jagate ruhaniyah itu alam akhirat. Ini wajah tu wajia lilladzi fataros samawati wal ard. Ini sesungguhnya kuhadapkan wajahku terhadap wajah alladzi hidup fataros samawat, yang menguasai alam langit, yaitu ruhaniyah akhirat. Apa? Alam akhirat, alam langit. Langit itu sendiri, Pak. Si sampean dadi astronot munggah metit di si langit gerabakan. Ratemu toh? Tapi kalau kita lihat dari bumi, kayak langit, lihat di atas gitu toh. Ada sub langit 1, 2, 3 sampai 7. Fatoros samawat, hidup yang menguasai, yang mengatur, yang menggerakkan apapun alam akhirat, alam langit, alam akhirat. Itulah alam ruhaniyah jenengan. Wal ardi, lan alam dunia, yaitu jasmani panjenengan. Jelas sudah. Kita sudah banyak beriman katanya golongan kepada Allah dan hari akhir. Tapi Allah katakan, wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya kau tidak beriman. Wa ma hum lan ora ono, hum utawi mereka iku bimu'minin, kau ono. Enggak beriman. Ayo. Siapa itu? Oke, karena ayatnya wa minan nas, siapapun kita manusia, tatkala di dalam hati masih ada iman selain Allah. Contoh, aku yakin yang ngaji saya, ini sudah ruhaniyah yang seperti itu. Inilah masuk di dalam ayat ini. Al-Baqarah ayat berapa itu?
Kalau nggak salah ayat di antara 10 atau gimana. Mohon cross check ya. Di situ. Ini. Jadi aku beriman terhadap diriku sendiri yang melakukan. Jadi apa yang muncul akwal atau af'al dalam diriku itu dari diriku. Nah inilah yang dimaksud golongan waminan nas. Padahal kula bendina nggih salat. Allahu Akbar. Ngapunten Pak ingkang kuatah. Saya tiap hari ke pura. Saya tiap hari ke mana lagi? Kelenteng. Saya tiap hari ke wis mbuh ning ndi wae ngene. Rumah-rumah ibadah. Saya sudah mengatakan pada Tuhanku. Tapi masih ada iman bahwasanya aku diriku yang melakukan. Jadi segala af'al, penggawaian, akwal, ucapan itu dalam hatiku masih ada muncul datangnya dari diriku sendiri. Pasti menurut orang lain juga begitu. Sapa iki mang sing nising yang berak diwising gak disiram, mesti melayani menungso. Karena melihat ciri-ciri kotorannya kotoran manusia. CCTV dibuka, ting tung. Oh cak dei open. Imane jatuh ke cak dei. Subhanallah. Ini dulu pendidikan kita di syariat seperti itu Pak. Sekarang sudah tinggalkan. Pendidikan yang seperti itu. Alih revolusi iman. Yang tadinya kita beriman selain Allah masih ada. Direvolusi. Udah revolusi. Diubah. Diubah sekali lagi diubah. Cara mengubahnya itu bagaimana? Fattabi'uni kata Allah, ikuti aku. Rasulullah ikuti aku. Berarti jadikanlah laku dohir jadi batin, akhirnya bisa makrifat pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu mungkin ya perkara-perkara yang menjadikan maksud dari surat Al-Baqarah ayat 201. Barangkali nanti ada yang menambahi, kami persilahkan, atau yang lainnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, bisa kami persilahkan. Tapi sebelumnya saya simpulkan isi materi pada malam hari ini dengan judul jadikanlah duniamu itu menjadi akhiratmu. Itu adalah segala laku jasmani yang ada pada jasmani panjenengan kalih kula, ruhaniyah panjenengan harus melepaskan keakuan makhluk termasuk diri kita yang melakukan. Setelah itu kita lepaskan dengan sendirinya. Saat itu juga, detik itu juga akan terjadi keakuannya Allah yang timbul dalam keimanan kita. Inilah Pak yang kami maksud lakun dunya dadi akhirat. Dadi akhirat. Laku syariat jadi hakikat. Benar jasad jenengan itu ada di dunia, tapi ruhaniah sampai sudah di akhirat. Kalau seperti ini, wallahi tidak akan pernah kau masuk alam barzah secara syariah. Yang dikatakan secara syariah. Bahkan Rasulullah pernah sampai berani bagi mereka yang sudah sampai pada Allah sebagai kekasihnya, bagaimana ketika sakaratul maut, kalbarki, kembalinya pada Allah seperti kilat. Ya sudah.
Oleh karena memang kita pada saat dulu kita belum bisa dihadapkan, belum dihadapkan Allah dengan pengajaran seperti ini, sehingga keimanan kita diobrak-abrik oleh nafsu, sehingga dipaksa oleh nafsu untuk beriman selain Allah.